Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bagi Ilmu, berbagi ilmu untuk kemudahan hidup. Jangan lupa subscribe channel kami dan temukan kami di blog kami www.bagiilmu.blogspot.com dengan penulisan www.b4gi1lmu.blogspot.com. Kali ini kita bertemu dengan materi membuat analisis ulangan harian menggunakan Excel. Sebelum kita masuk ke materi kita, ini ada beberapa penjelasan rumus yang akan saya sampaikan untuk mengetahui formula-formula apa saja yang akan digunakan di dalam aplikasi ini. Pertama, kita akan menggunakan len. Len nanti kita gunakan untuk menghitung jumlah karakter yang ada dalam sebuah sel. Secara garis besar, len ditulis dengan format seperti ini, sama dengan len, kemudian di dalam kurung dituliskan sel mana nantinya yang akan dihitung jumlah karakternya. Kemudian kita akan menggunakan formula if dengan mengkolaborasi dengan fungsi agregat, sehingga nanti kita akan menemukan formula sama dengan if mid d string d9, string f string 8,1 sama dengan mid string d string 5, string f string 8,1, 1,0. Arti dari rumus ini, kita akan membandingkan jawaban pada seorang siswa di soal nomor 1 dengan kunci jawaban di nomor 1 juga. Jika memiliki nilai yang sama, maka siswa itu akan mendapatkan nilai 1. Jika tidak, akan diberikan nilai 0. Ini tujuan dari formula ini. Kemudian kita lihat apa fungsi string D9. String D9 itu adalah sel yang berisi jawaban dari siswa. Kemudian string F dan string 8 ini adalah sel yang menunjukkan posisi karakter yang akan diambil. Menunjukkan posisi karakter yang akan kita ambil. Apakah dia posisi pertama, posisi kedua, atau posisi ketiga, dan seterusnya. Sedangkan satu yang di sini, satu digunakan untuk menentukan jumlah karakter yang kita ambil. Kita akan mengambil satu karakter nanti, makanya kita menggunakan angka 1 ini. Ini adalah sisi dari jawaban siswa. Sedangkan yang berikutnya, string D string 5, itu adalah sel yang berisi kunci jawaban. String F string 8 sama dengan yang tadi, itu adalah sel yang digunakan untuk menunjukkan posisi karakter yang akan kita ambil. Kemudian koma 1 yang ini digunakan untuk menentukan berapa jumlah karakter yang diambil. Kita akan mengambil satu karakter. Berikutnya ada koma 1, 0. Koma 1 apabila di antara kedua sisi ini, sisi jawaban siswa dengan sisi kunci jawaban sama, maka akan mendapatkan nilai 1. Jika tidak, dia akan mendapatkan nilai 0. Ini rumus untuk jawaban 1 nanti. Berikutnya kita akan membahas rumus untuk jawaban nomor 2. Secara garis besar, tidak ada perbedaan dengan rumus jawaban nomor 1, tetapi pada posisi data yang akan diambil, posisi data yang diambil kita rubah. Kalau di soal nomor 1, string F string 8 sekarang berubah menjadi string G string 8. Di sini juga di sisi kunci jawaban juga berubah menjadi string G string 8. Di soal nomor 3 sama juga, tidak ada perubahan yang berarti atau perubahan yang besar pada rumusnya. Cuma kita merubah posisi dari karakter yang akan diambil. Kalau di jawaban nomor 3 kita menggunakan kolom G, sekarang kita menggunakan kolom H, sehingga jawabannya adalah string H string 8. Di sisi kunci jawaban kita juga menggunakan string H dan string 8. Kalau kita bandingkan kunci jawaban nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, perubahan cuma terjadi pada posisi data yang diambil. Soal nomor 1 menggunakan kolom F,
soal kedua menggunakan kolom G, soal ketiga menggunakan kolom H. Di sisi kunci jawaban juga sama, pada posisi karakter yang akan diambil. Soal nomor 1 menggunakan kolom F, soal nomor 2 menggunakan kolom G. Sorry, ini ada kesalahan pengetikan, kolom G yang dipakai. Soal nomor 3 menggunakan kolom H. Oke, cuma ini perubahannya, jadi dari kolom F berubah jadi G, berubah menjadi H. Oke, hal ini terjadi karena pada kolom atau sel yang dimaksud di sel F8, sel G8, dan sel H8, di dalamnya tertulis nilai 1, 2, dan 3 yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan posisi jawaban berikutnya. Ini kira-kira rumus yang akan kita gunakan di dalam menentukan jawaban, di dalam memeriksa jawaban siswa. Berikutnya kita akan menggunakan fungsi sum. Sum kita gunakan untuk menjumlahkan skor nilai dari siswa. Ya, kita menggunakan sum dalam kurung F9 sampai O9. Jadi kita akan menjumlahkan data dari sel F9 sampai sel O9. Dan berikutnya kita menggunakan fungsi if untuk menentukan apakah seorang siswa itu tuntas dalam ulangan hariannya atau tidak tuntas. Kita membandingkan berdasarkan skor. Kalau seandainya skornya ada di dalam sel P9, kita bandingkan if P9 besar dari 7. Jika nilainya lebih dari 7, maka tuntas. Kalau tidak, maka dia tidak tuntas. Kurang lebih inilah formula-formula nantinya yang akan kita gunakan di dalam membuat analisa ulangan harian dengan Microsoft Excel. Berikutnya kita beralih ke Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah file analisis ulangan harian. Sudah ada kunci jawaban beserta jawaban dari masing-masing siswa. Kemudian ada beberapa kolom atau beberapa sel yang masih kosong yang nantinya akan kita selesaikan menggunakan formula atau rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama kita mengisi kolom jumlah. Kolom jumlah kita gunakan untuk menentukan apakah jumlah karakter yang ada di kolom di sampingnya sudah berjumlah 10 atau belum. Kalau seandainya berjumlah kurang dari 10 atau lebih dari 11, kita bisa mencek kalau ada kesalahan penulisan jawaban di situ. Kita hitung menggunakan fungsi len. Jadi tulis rumusnya sama dengan len, L-E-N, sama dengan len, L-E-N, dalam kurung sel D9, tutup kurung, dan enter. Kita mendapatkan nilai 10 di sini, sehingga kita tinggal tarik fill handle untuk mendapatkan nilai di masing-masing sel yang lain. Berikutnya kolom nomor soal 1. Di sini kita akan membandingkan jawaban siswa nomor 1 dengan kunci jawaban nomor 1. Apabila sama, kita akan mendapatkan nilai 1 di sini. Apabila salah, kita akan mendapatkan nilai 0. Nah, sekarang kita ketikkan rumus pada soal nomor 1. Oke, kita mendapatkan nilai 1 di sini dengan rumus sama dengan if mid
D9, F8,1 sama dengan mid D5, F8,1, 1,0. Kalau kita lihat di sini, Andi Suseno di soal nomor 1 menjawab A, sedangkan kunci jawaban juga A. Otomatis nilainya adalah 1. Kemudian kita akan menulis rumus di soal nomor 2. Kita bisa lakukan dengan cara mengcopy atau menarik fill handle dari jawaban nomor 1, ditarik sampai ke nomor soal nomor 10. Tetapi sebelum mengopi, menarik, kita harus perhatikan, apabila kita menarik langsung fill handle ini, yang terjadi adalah adanya perubahan dari masing-masing nama sel yang kita pakai. Kalau saya contohkan di sini, di soal nomor 1 ada nama sel D9 dengan F8, otomatis pada nomor soal 2 dia akan berubah menjadi E9 dengan G8. Yang perlu diingat adalah kunci jawaban kita terletak di sel D9. Jadi pada saat kita menarik ke samping nantinya, kolomnya tidak boleh berubah. Otomatis kolom untuk kunci jawaban ini harus kita beri absolute cell atau kita jadikan sebagai sel absolut. Caranya, pada rumus ini di D9 sebelum D kita berikan tanda string, sehingga sekarang kolom D-nya berubah menjadi kolom absolut atau sel absolut, sehingga pada saat kita menarik fill handle namanya tidak berubah nanti. Bagaimana dengan F9, F8? Pada saat kita menarik ke samping, nomor kolom yang kita inginkan adalah berubah menjadi G, berubah menjadi H, berubah menjadi I, dan seterusnya. Oke. Sedangkan barisnya tetap menggunakan baris 8. Nah, begitupun dengan kolom di sini, D-nya kita beri nilai absolute value di sini. Kalau kunci jawaban, otomatis kemanapun kita tarik nanti ke samping atau ke bawah, dia tidak akan mengalami perubahan, sehingga untuk kunci jawaban kita akan memberikan absolute value pada kolom dan barisnya, sehingga rumusnya menjadi string D dan string 5. Sekarang kita enter ke bawah. Oke. Kita coba untuk jawaban nomor 1. Dia mendapatkan nilai 0. Jawabannya A, sedangkan kuncinya B. Berarti benar. Kita copy ke bawah. Jawabannya B, kuncinya B, nilai 1, berarti dia benar juga. Copy satu lagi. Yang keempat, jawabannya C, kuncinya C, 1 juga, berarti benar. Nanti kita bisa menganggap rumus kita udah benar, kita tinggal menariknya sampai ke kolom 10. Nah, kemudian bagaimana dengan sel-sel di bawahnya? Yang harus diingat nanti sama dengan kondisi yang tadi, kalau seandainya kita menarik ke bawah sebuah sel, dia akan mengalami perubahan dari nama sel. Kalau kecuali sel itu sudah dijadikan sebagai sel absolut. Kita lihat pada jawaban Andi Suseno, di sini kita mengenal ada sel string D9 dengan F8. Pada saat kita pindah ke bawah, dia akan menjadi string D10 dengan F9. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita ingin untuk posisi nilai 1, 2, 3, 4 ini tidak mengalami perubahan pada saat kita menarik kunci ini ke bawah. Sehingga untuk F8 di sini posisinya kita mengabsolutkan row-nya, sehingga kita menggunakan tanda dolar di sini. Kalau seandainya mau mengabsolutkan kolomnya juga boleh, kita beri tanda dolar di sini. Kita lakukan hal yang sama di sampingnya, tanda dolar di sini juga tanda dolar. Kita enter. Oke, sudah benar satu rumus. Kita lakukan hal yang sama untuk soal nomor 2 sampai 10. Ikuti langkah berikut. Perhatikan.
Nah, berikutnya setelah kita mengabsolutkan sel yang menentukan posisi di rumus 10 rumus yang ada sebelumnya, sekarang kita tinggal blok ini, kemudian kita tarik ke bawah sampai ke jawaban ke siswa nomor 20. Nah, inilah hasil dari analisis ulangan harian. Kita bisa melihat mana yang bernilai 0, mana yang bernilai 1. Nilai 0 menunjukkan jawaban yang salah, nilai 1 menunjukkan jawaban yang benar. Berikutnya kita menghitung skor. Ya. Berikutnya kita menghitung skor di sini. Kita menggunakan sum, sama dengan sum buka kurung, kemudian tarik dari 1 sampai 10, kemudian tutup kurung, enter. Kita dapat jawaban 5 di sini, kemudian tarik ke bawah. Oke, kita bisa mendapatkan skor dari masing-masing siswa. Berikutnya kita buat keterangan apakah dia tuntas atau tidak tuntas. Gunakan rumus ini, sama dengan if buka kurung, ambil selnya P9 besar atau sama dengan 7 misalnya, maka dia tuntas. T kita lambangkan dengan tuntas, kita lambangkan dengan T, koma, kita lambangkan dengan T 2 kali, TT untuk tidak tuntas. Ini di enter. Artinya di sini karena skornya cuma 5, berarti dia tidak tuntas. Kita bisa tarik ke bawah. Kita bisa melihat di sini berapa yang tuntas dan berapa yang tidak tuntas. Sekarang kita hitung total untuk masing-masing soal. Kita masih menggunakan sum, sama dengan sum di sini. Oke. Sama dengan sum buka kurung, tarik dari sini dari 1 sampai ke data 20, satu sel saja. Oke, tutup kurung, kemudian enter. Dapat di sini 17. Kita tinggal tarik fill handle-nya sampai ke samping. Oke. Nah, berikutnya kita menghitung persentasi jawaban yang benar. Kita akan membandingkan jawaban benar dengan jumlah soal. Kalau jumlah siswanya ada 20, otomatis nanti kita akan membuat rumus sama dengan nilainya di sini ada di sel F29 per 20. 20 itu adalah jumlah soalnya. 20 itu adalah jumlah siswanya, kemudian kali 100. Kemudian di enter. Kita mendapatkan nilai 85. Kalau bertemu pagar seperti ini tidak ada masalah, itu menandakan kolom kita terlalu kecil, tinggal dilebarkan. Tinggal tarik ke samping. Nah, di sini dia sudah memiliki lambang persen. Jadi lambang persen ini kalau seandainya belum ada, kita bisa ambil dari format sel. Caranya ini kalau seandainya belum ada ya, ini di blok, ambil format, pilih format sel. Kemudian pada number di sini klik custom, di type ini kita ketikkan 0 spasi dalam kutip 2% dan kutip 2. Kemudian oke, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Kemudian kita hitung berapa persentasi jawaban yang salah. Kalau total persentasinya sebenarnya adalah 100, kita bisa menggunakan rumus 100 dikurangi dari jawaban benar, sehingga dapat di situ 15. Tinggal copy ke samping. Nah, demikianlah tutorial membuat analisa ulangan harian menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.